dengan menggunakan metode stocking. Namun stocking ini tidak menyembuhkan, itu hanya mempertahankan staging dari varises tersebut supaya jangan bertambah parah. Selamat sore, apa kabar nih dok? Sebelum mulai kita kenalan dengan para viewers YouTube dulu ya dok. Oke. Hai para viewers YouTube Rumah Sakit Pondok Indah, perkenalkan nama saya Dr. Febiansyah. Saya dokter spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler. Saya biasa dipanggil Bian, salam kenal. Salam kenal dok. Nah hari ini kita akan bahas banyak hal tentang varises dok. Pastinya dokter Bian sudah banyak menangani pasien dengan penyakit ini kan ya? Sudah siap dok? Ya, sip. Selalu siap ya? Oke, pertanyaan pertama nih dok. Dok, sebetulnya varises itu apa sih? Varises itu adalah suatu keadaan di mana rusaknya katup pada pembuluh darah balik sehingga menyebabkan arus balik ke arah jantung itu tidak baik. Jadi pembuluh darah bisa melebar, seperti banyaknya orang-orang yang mengalami varises terjadi pelebaran pembuluh darah di kaki. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ajak para viewers untuk pada subscribe dulu kan dok? Ya, boleh dong. Bagi para viewers, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa dapat update yang terbaru dari Rumah Sakit Pondok Indah. Oke. Thank you dokter. Selanjutnya pertanyaan kedua ya dok. Ada yang tanya, dok apakah varises termasuk penyakit yang mematikan? Gimana nih dok? Pada awalnya varises itu tidak mematikan memang. Ada tahapan-tahapan dari varises tersebut. Yang pertama karena kebocoran dari pembuluh darah balik menyebabkan banyak darah kotor yang menumpuk di kaki. Akibat dari darah kotor yang banyak menumpuk di bawah kaki, itu bisa mengakibatkan jaringan-jaringan sekitarnya menjadi boleh dibilang teracuni ya gitu. Karena terlalu banyak darah kotor di situ. Akibatnya apa? Yang pertama, karena menumpuk darah terlalu banyak bisa membuat kaki kita bengkak. Lalu setelah kaki bengkak, terlalu banyak racun di situ. Yang pertama kena adalah kering pada kulit, sehingga menyebabkan sel-sel pada kulit juga mati. Setelah itu kulit menjadi mulai menggelap. Dan kebanyakan pasien-pasien itu akan mengalami rasa sedikit gatal-gatal karena kulit tersebut kering. Lalu digaruk-garuk sedikit sehingga bisa menyebabkan mudah berdarah. Ataupun tanpa digaruk-garuk juga kulit di kaki yang orang terkena varises itu bisa mudah terluka. Dan setelah luka itulah yang disebut dengan ulkus atau luka di kaki yang sulit sekali sembuh. Kalau juga nggak terlalu bagus bisa juga kaki tersebut harus diamputasi. Ya ampun, kok ternyata serem ya dok? Duh, ini berarti pertanyaan ketiga juga nggak kalah penting nih dok. Dok, apa saja penyebab dari varises? Apakah ada faktor keturunan juga? Oke, penyebab-penyebab varises pertama, kebanyakan secara statistik perempuan dibandingkan laki-laki lebih banyak perempuan dengan perbandingan 3:1. Lalu setelah itu pada wanita hamil. Wanita hamil juga bisa menyebabkan varises. Toh banyak pada wanita-wanita hamil yang kakinya juga menjadi bengkak kan. Lalu setelah itu perubahan hormonal pada perempuan, memang paling banyak perempuan sih ya. Lalu setelah itu ada faktor kebiasaan dari pola hidup seperti terlalu lama duduk, terlalu lama berdiri, intinya tidak banyak bergerak, kurang aktif dibilangnya. Setelah itu pada wanita sering menggunakan high heels juga bisa bukan faktor penyebab, namun faktor resiko untuk terjadinya varises. Oh jangan lupa ada obesitas juga loh, jadi untuk berat badan harus dikurangin ya. Oke, tadi sebelumnya ada pertanyaan apakah ada faktor keturunan juga dok? Oh iya, faktor keturunan juga sangat berpengaruh. Jadi kita harus lihat dari silsilah keluarga. Apakah dari ada nenek, kakek, om, tante yang mengalami varises. Oke, banyak juga ya dok ya faktor risikonya ya. Kita masuk ke pertanyaan keempat ya dok. Oke. Dok, apakah varises selalu ditandai dengan urat-urat yang menonjol pada kaki? Oke, nggak selalu. Tadi sempat saya bilang ke belakang tadi ya, selain pembuluh darah yang melebar atau orang bilangnya urat-urat yang melebar di kaki, pasien juga yang mengalami varises bisa terjadi bengkak di kaki, kulit kaki menjadi kehitaman, terutama di daerah engkel kaki. Lalu setelah itu
pasien juga merasa gampang nyeri atau mudah pegal kakinya, bahkan saat berjalan juga tidak bisa berjalan jauh sudah kesakitan. Ya, untuk para viewers yang memang merasa ada keluhan varises, sebaiknya diperiksakan karena kenapa? Tidak semua varises itu selalu dengan ditandai pelebaran pembuluh darah di kaki. Jadi pemeriksaannya harus menggunakan USG atau ultrasonografi. Oke, Dok Dian, ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Berikut ini Dok pertanyaannya. Dok, bagaimana cara mengobati varises? Oke, untuk mengobati varises harus dilakukan operasi. Operasinya ada macam-macam. Tapi zaman sekarang sudah dikenal dengan istilah minimal invasive surgery. Jadi tidak harus disayat dengan pisau bedah gitu. Sangat kecil lukanya, pendarahannya sangat ringan. Lalu seperti apakah jenis-jenisnya? Ada yang menggunakan laser, ada yang menggunakan frekuensi radio atau kita bilangnya thermal ablation, ada juga yang dengan chemical atau kita bilangnya itu dilem si dalam pembuluh darahnya, ada yang juga dengan mechanical atau dirusak si pembuluh darah tersebut. Intinya dari pengobatan varises adalah kita harus menonaktifkan pembuluh darah yang sudah rusak tersebut. Atau ada juga metode zaman dahulu yang klasik dengan open surgery namun sudah jarang digunakan saat ini. Dan ada juga terapi lainnya dengan konservatif, yaitu dengan menggunakan metode stocking. Namun stocking ini tidak menyembuhkan, itu hanya mempertahankan staging dari varises tersebut supaya jangan bertambah parah. Namun apabila memang sudah terdiagnosis varises, yuk sebaiknya cepat-cepat diperiksakan. Semakin cepat, semakin besar kemungkinan untuk sembuhnya dengan baik. Jadi yuk periksakan ke kami bedah vaskuler untuk bisa tahu apakah Anda sudah varises atau belum. Oke, berarti kesimpulannya bisa diobati ya Dok ya. Jadi jangan Bisa. takut, harus langsung segera ke dokter. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Jadi udah di-subscribe belum? Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, bye.